Pernahkah kamu berpikir, mengapa setelah malam yang gelap Allah memilih untuk membangunkanmu lagi pagi ini? Apakah itu sekadar rutinitas atau sebuah kesempatan yang belum tentu datang esok hari? Sahabatku, jika hatimu terasa lelah, jika hidup kadang terasa hampa, maka luangkan waktu sejenak untuk diam dan merenung. Karena seringkali, dalam diam itulah Allah berbisik pada jiwa kita. Renungilah pagi ini, renungilah betapa Allah masih memberimu waktu. Bukan karena kamu lebih baik dari yang telah tiada, tapi karena Allah masih ingin kamu kembali kepadanya. Jika apa yang kamu dengar hari ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Sebarkan kebaikan ini dengan menekan like, share, dan subscribe channel ini, Lentera Kehidupan, agar lebih banyak hati yang tersentuh dan terbuka jalannya menuju cahaya. Karena satu klikmu bisa menjadi amal jariah, dan satu kata yang kau bagikan bisa jadi jalan hidayah bagi yang membaca. Mari kita terus berjalan bersama, merenungi makna hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi datang tak pernah terlambat. Ia selalu menyelinap masuk ke celah kehidupan kita, meski kita sering tak menyadari kehadirannya sebagai sebuah hadiah. Saat mata masih berat dan tubuh enggan bangkit, sebenarnya Allah telah memberimu satu hal yang sangat berharga, kesempatan baru. Setiap pagi adalah halaman kosong yang belum tercoret. Apa yang akan kamu tulis hari ini? Kisah kebaikan atau kelalaian? Islam mengajarkan kita untuk melihat pagi sebagai momen pembaruan, jiwa yang kembali segar, harapan yang diperbarui, dan niat yang diperbaiki. Tapi sayangnya, banyak dari kita terbangun hanya untuk mengulang dosa yang sama, pikiran yang sama, dan kemalasan yang sama. Jika Allah membangunkanmu pagi ini, itu artinya Dia belum menyerah padamu. Tapi apakah kamu masih menyerah pada dirimu sendiri? Pagi bukan hanya tentang cahaya matahari, tapi tentang cahaya hati. Apakah ia masih bernyala? Nabi berdoa setiap pagi dengan harapan agar hari itu menjadi hari terbaik dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah kamu menyadari bahwa kita bukan hanya bangun dari tidur, tapi juga bangkit dari kelalaian semalam? Lantas, sudahkah kita mensyukuri pagi ini? Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tindakan. Pagi hari bukan hanya waktu untuk membuka mata, tapi juga waktu untuk membuka hati. Hati yang semalam mungkin terhimpit beban, pagi ini punya ruang untuk bernafas kembali. Udara pagi membawa pesan sunyi, bahwa hidup belum selesai. Masih ada tugas yang belum tuntas, doa yang belum dikabulkan, dan amal yang belum sempurna. Setiap kali kamu terbangun, bayangkan bahwa kamu baru saja dilahirkan, bersih, putih, siap diisi dengan kebaikan. Islam mengajarkan bahwa tidur adalah saudara dari kematian, dan bangun pagi adalah bentuk kehidupan kedua yang patut disyukuri. Sebagian orang terbangun dengan keluhan, sebagian lagi dengan syukur. Yang membedakan bukan nasibnya, tapi cara ia melihat hidup. Rasulullah SAW ketika terbangun selalu membaca doa yang penuh makna. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikan aku, dan kepadanya tempat kembali. Ini bukan sekadar rutinitas lisan, tapi bentuk kesadaran bahwa kita tidak bangun karena alarm, tapi karena izin Allah. Maka tanyakan pada dirimu, hari ini, kamu ingin jadi siapa? Penambah beban dunia, atau penenang bagi semesta? Tak perlu menunggu perubahan besar. Cukup satu amal baik pagi ini yang kamu niatkan lillah, itu sudah cukup untuk membuat hidupmu berarti. Bahkan sekadar senyum pada keluarga saat sarapan, atau menahan emosi dalam macet, bisa jadi bekal di akhirat nanti. Setiap detik di pagi hari bisa menjadi ladang amal. Shalat subuh berjamaah, zikir pagi, membaca Al-Quran, semua adalah benih yang akan tumbuh di akhirat. Tapi berapa banyak dari kita yang lebih dulu mengecek notifikasi ponsel daripada mengecek kondisi hati? Kita mencari cahaya dari layar,
Padahal cahaya sejati ada pada sujud, pada istighfar, pada Al-Quran yang terbuka. Pagi hari adalah waktu paling kuat untuk menetapkan niat. Apa yang diniatkan pagi ini akan memandu arahmu sepanjang hari. Jika kamu niatkan untuk jujur, ikhlas, dan tidak menyakiti siapapun, insya Allah, Allah akan membantumu mewujudkannya. Jangan biarkan pagi berlalu begitu saja tanpa makna. Karena siapa tahu, ini adalah pagi terakhirmu di dunia. Jika kamu tahu hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan berbeda. Maka lakukanlah itu, meski ini bukan hari terakhirmu. Karena sejatinya, kita tak pernah tahu kapan pagi tidak akan datang lagi. Pagi bukan untuk terburu-buru, tapi untuk meresapi. Bahwa hidup ini bukan soal cepat, tapi soal tepat. Maka sebelum dunia menyibukkanmu, sibukkan dulu hatimu kepada Allah. Sebab hanya hati yang terhubung kepadanya yang mampu tenang menghadapi dunia. Pagi adalah momen dilahirkan kembali. Bentuk kasih sayang Allah. Pagi hari bukan sekadar pergantian waktu, tapi juga bukti bahwa Allah masih memberimu kehidupan. Tak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada yang tidur dan tak pernah bangun lagi. Maka jika pagi ini kita masih bisa melihat cahaya mentari, itu artinya Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah, bertumbuh, dan menebus kesalahan hari kemarin. Pagi hari adalah sinyal bahwa pintu taubat masih terbuka, bahwa kebaikan masih bisa dilakukan, dan bahwa Allah masih berkenan menyapamu lewat udara segar dan denyut nadi yang masih bekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Tidur itu adalah saudara dari kematian, dan tidaklah seorang hamba tidur, melainkan ruhnya akan diambil, lalu dikembalikan lagi oleh Allah jika Dia menghendakinya." Maka ketika kita terbangun, itu bukan hal sepele, itu adalah bentuk penghidupan ulang, lahir kembali ke dunia untuk satu hari lagi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Az-Zumar 42. Jadi pagi bukan hanya tentang membuka mata, tapi juga membuka hati untuk menyadari bahwa hidup ini bukan jaminan. Ia adalah hadiah. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan hadiah ini? Apakah kita akan mengisinya dengan keluhan, dosa, dan rutinitas yang tak bermakna? Atau kita memilih untuk menjadikan pagi ini awal dari kisah kebaikan yang bisa kita bawa ke akhirat kelak? Allah tidak memberimu pagi ini untuk mengulang kesalahan kemarin, tapi untuk memulai lembaran baru yang lebih baik dari sebelumnya. Islam menekankan niat dan amal pagi hari. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menetapkan niat. Niat yang benar adalah ruh dari segala amal. Tanpa niat yang lurus, amal akan kosong dari nilai. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya." Jadi ketika bangun pagi, jangan biarkan tubuh bergerak lebih dulu sebelum hatimu berniat. Niat untuk menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Bahkan jika hari ini kamu hanya mengurus rumah, bekerja di kantor, atau berdagang di pasar, semuanya bisa bernilai ibadah jika niatmu benar. Maka pagi adalah momen menetapkan arah, sebab tanpa arah kita hanya mengulang rutinitas yang sama tanpa makna. Dalam sebuah doa pagi yang diajarkan Nabi, "Ya Allah, aku memohon kepadamu, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima." Pagi juga menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Langit masih bersih, pikiran masih jernih, dan hati masih belum dirusak oleh gangguan dunia. Maka sebelum gadget, buka hatimu dulu. Sebelum bergegas kerja, sempatkan menyapa Allah. Satu zikir, satu istighfar, satu doa, cukup untuk menjadi bekal spiritual seharian.
Dan setiap langkah setelah niat yang lurus akan bernilai pahala insya Allah. Amal kecil di pagi hari nilainya besar di sisi Allah. Kita sering menunda amal karena merasa belum mampu melakukan yang besar. Padahal Islam sangat menghargai amal yang kecil tapi konsisten. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus, walaupun sedikit. Maka jangan remehkan senyuman di pagi hari. Jangan sepelekan sedekah receh di jalan. Jangan abaikan sapaan hangat pada keluarga. Pagi adalah waktu emas untuk menanam benih amal. Dan seperti tanaman, benih itu akan tumbuh menjadi kebaikan yang terus berbuah. Insya Allah. Salah satu amalan ringan di pagi hari yang luar biasa adalah zikir pagi. Zikir ini adalah benteng spiritual yang melindungi jiwa dari kegelisahan. Dalam hadits disebutkan, barang siapa yang membaca zikir pagi dan sore, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Selain itu, membaca Al-Quran walau hanya satu ayat di pagi hari, bisa menjadi cahaya yang menerangi seluruh harimu. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi. Jadi, tidak perlu menunggu waktu luang. Cukup luangkan waktu untuk hal kecil yang bermakna besar. Sebab pagi adalah ladang yang subur. Tanamlah amal sebelum hari menjadi kering oleh kesibukan. Jangan lalai, pagi bisa jadi pagi terakhirmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa pagi ini bisa jadi adalah pagi terakhirmu? Tidak ada yang tahu. Bahkan tubuhmu pun tak mampu menjanjikanmu malam nanti. Kematian tidak menunggu usia tua. Ia hanya menunggu izin dari Rabb semesta alam. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran 185. Maka pagi adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan diri. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa taubat, mumpung masih diberi waktu. Sebab kelak, ketika pagi tak lagi datang padamu, hanya amal yang akan bicara. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Bukan agar kita jadi takut, tapi agar kita jadi sadar. Hidup ini bukan untuk ditunda-tunda. Jangan menunggu hari tua untuk taubat. Siapa yang menjamin kamu bisa menua? Maka pagi adalah waktu muhasabah. Waktu menakar. Apakah aku sudah siap jika Allah memanggilku hari ini? Jika belum, maka inilah waktunya untuk memperbaiki segalanya, mulai dari hal yang kecil. Prioritaskan hubungan dengan Allah sebelum sibuk dengan dunia. Begitu banyak orang yang saat terbangun, yang pertama dicari adalah notifikasi, pesan dan angka di layar ponsel. Padahal yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kabar hubunganmu dengan Allah pagi ini. Sebelum kamu menoleh pada dunia, tengok dulu hatimu. Apakah ia masih terhubung dengan penciptamu? Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Subuh dan waktu setelahnya adalah saat di mana langit masih terbuka untuk doa dan taubat. Jangan sia-siakan momen emas ini. Jika hubungan kita dengan Allah baik di pagi hari, maka sepanjang hari pun akan lebih terarah, lebih tenang, dan lebih berkah. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd 28. Maka jika kamu merasa hidupmu gelisah, bisa jadi karena kamu lupa mengawali pagimu dengan menyebut namanya. Jangan tunggu waktu luang untuk mengingat Allah, tapi luangkan waktu untuknya sejak pagi hari. Sebab siapa yang menanam hubungan dengan Allah di pagi hari, akan memanen ketenangan sepanjang hari.
Hidup tak berubah jika pagi hanya diisi rutinitas tanpa makna. Banyak orang merasa hidupnya datar dan kosong, karena ia hanya mengulangi rutinitas tanpa ruh, tanpa makna. Bangun pagi, sarapan, kerja, pulang, tidur, lalu diulang. Begitu terus sampai lupa untuk hidup secara ruhani. Padahal Islam tidak hanya menuntun aktivitas fisik, tapi juga memberi makna dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dalam sholat subuh, kita diperintahkan membaca ayat-ayat yang panjang sebagai bentuk perenungan mendalam di awal hari. Allah berfirman, "Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Isra 78. Artinya, pagi hari bukan waktu untuk terburu-buru, tapi waktu untuk menyambut hidup dengan penuh kesadaran. Jika kamu ingin perubahan dalam hidup, mulailah dari perubahan kecil di pagi hari. Ubah cara bangunmu, ubah niatmu, ubah caramu memulai hari. Jangan biarkan hari-harimu berlalu seperti lembaran kosong. Isilah pagi dengan kesadaran, bukan hanya kebiasaan. Rasulullah SAW menjadikan pagi sebagai waktu untuk berdoa, berzikir, mengajar, memberi nasihat, dan bahkan menyapa umatnya. Maka jika kita ingin hidup kita penuh makna, tirulah teladan beliau dalam memaknai pagi. Kesuksesan hari ditentukan oleh bagaimana kamu memulainya. Apa yang kita lakukan di pagi hari sangat menentukan arah, warna, dan keberkahan sepanjang hari. Jika kita memulainya dengan kemalasan, maka biasanya kita akan terus merasa malas hingga malam. Tapi jika pagi diawali dengan semangat, disiplin, dan ibadah, maka hari itu akan lebih mudah dijalani dengan ringan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Lihatlah, Rasulullah mendoakan keberkahan secara khusus untuk waktu pagi. Artinya pagi punya potensi luar biasa untuk membawa keberhasilan. Maka orang-orang yang sukses dunia akhirat adalah mereka yang bisa mengelola pagi dengan baik. Pagi mereka adalah ladang amal, bukan ladang keluhan. Bahkan dalam ekonomi dan manajemen, waktu pagi dianggap sebagai prime time untuk fokus, kreativitas, dan efektivitas. Islam sudah mengajarkan ini jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Maka, mari kita manfaatkan pagi dengan sebaik-baiknya. Tidak harus langsung sempurna. Mulai dari bangun lebih awal, salat subuh berjamaah, zikir pagi, atau sekadar menyapa keluarga dengan hangat. Langkah kecil di pagi hari akan menuntun pada keberhasilan besar jika dilakukan dengan niat lillah. Pagi adalah waktu emas untuk merancang hidup yang diridai. Pagi ibarat halaman kosong. Kamu bisa menulis apa saja di sana. Tapi pastikan yang kamu tulis bisa kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan biarkan pikiranmu langsung diisi kekhawatiran dunia. Rancang dulu harimu dengan niat yang terhubung ke akhirat. Dalam doa pagi Nabi, beliau memohon kepada Allah agar hari itu menjadi hari yang membawa keberuntungan, kebaikan, dan keselamatan. Maka kamu pun boleh meminta hal yang sama. Mintalah agar harimu hari ini adalah hari terbaikmu. Jika kamu ingin sukses, mulai dengan merancang target kecil harianmu, tapi pastikan ia bernilai akhirat, bukan hanya dunia. Misalnya, hari ini aku akan jujur dalam bekerja. Hari ini aku akan sabar saat dimarahi. Hari ini aku akan bersedekah meskipun sedikit. Hal-hal seperti ini sederhana, tapi sangat berarti di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Az-Zalzalah 7. Maka isi pagi dengan perencanaan amal. Rancang bukan hanya daftar kerja, tapi juga daftar amal. Sebab ketika hidup dirancang dengan takwa, Allah akan merancang keberkahan sepanjang jalanmu.
Hidup adalah kumpulan pagi yang terus datang, hingga suatu hari nanti ia tak datang lagi. Maka selama masih ada pagi, masih ada harapan, masih ada waktu untuk berubah, memperbaiki dan mendekat kepadanya. Setiap pagi adalah bentuk cinta Allah yang tak selalu kita sadari. Ia tak pernah menagih, hanya memberi. Ia tak pernah memaksa, hanya membangunkanmu dengan kelembutan dan kesempatan. Dan kita seringkali bangun dengan keluhan bukan kesyukuran. Kita membuka mata tapi lupa membuka hati. Kita menyambut pagi tapi tidak menyambut Allah. Padahal Allah sudah mendahuluimu. Ia memberimu napas. Ia membangunkan jantungmu. Ia menjaga ruhmu saat kamu tertidur. Apalagi yang kurang? Maka pagi ini dan pagi-pagi berikutnya, jika Allah masih mengizinkan, marilah kita jadikan sebagai titik tolak kebaikan. Tidak perlu besar, tapi istiqamah. Kita mungkin tak bisa mengubah seluruh dunia, tapi kita bisa mengubah cara kita memulai hari. Dan dari situlah perubahan itu berawal. Mulai besok sebelum membuka ponsel, bukalah hatimu untuk mengingatnya. Sebelum menyapa manusia, sapa dulu Allah dengan doa dan syukur. Kita dilahirkan kembali bukan untuk mengulang dosa kemarin, tapi untuk memperjuangkan kebaikan hari ini. Jika gagal kemarin, hari ini masih ada ruang untuk bangkit. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa besar pencapaianmu hari ini, tapi seberapa tulus niat dan perjuanganmu dalam menjalani pagi yang Ia hadiahkan padamu. Maka bangunlah dengan penuh syukur, jalani harimu dengan kesadaran, dan tidurlah nanti dengan harapan bahwa jika pagi datang lagi, kamu akan menyambutnya sebagai manusia yang lebih baik dari hari ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi pagi, setelah hati kita kembali tenang, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita heningkan pikiran, kita bersihkan niat, dan kita arahkan hati ini hanya kepadanya. Karena sekuat apapun rencana dan usaha kita, pada akhirnya semuanya tetap kembali pada kehendak Allah. Dan tak ada yang lebih menguatkan jiwa selain berdoa dengan kesungguhan, walau hanya dalam bisikan. Mari kita berdoa bersama, dalam kerendahan hati, dalam rasa harap yang besar, dan dalam keyakinan bahwa Allah Maha mendengar setiap lirih jiwa yang merindukannya. Mungkin ada di antara kita yang sedang diuji, yang sedang kehilangan arah, yang merasa lelah dan hampir menyerah. Atau mungkin justru ada yang sedang dalam nikmat dan ingin bersyukur sambil memohon agar tidak lalai. Apapun kondisi kita saat ini, satu hal yang pasti, kita semua butuh Allah. Maka mari kita berdoa bersama dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkau yang telah membangunkanku di pagi ini, bukan karena kuatnya tubuhku, tapi karena rahmat-Mu. Bukan karena pantasnya diriku, tapi karena kasih sayang-Mu yang tak pernah lelah. Ya Allah, hari ini adalah hari baru yang Engkau izinkan untuk kujalani. Maka bimbinglah langkahku, kuatkan hatiku, dan luruskan niatku. Jangan biarkan aku mengulang dosa kemarin, dan jangan biarkan aku berjalan tanpa arah, tanpa Engkau di sisiku. Ya Rabb, jika hari ini Engkau titipkan rezeki, jadikan itu berkah. Jika Engkau titipkan ujian, jadikan itu pembersih jiwa. Jika Engkau izinkan aku bahagia, jangan biarkan aku lalai. Dan jika Engkau izinkan aku menangis, jadikan tangis itu sebagai jalan pulang. Ya Allah, bukalah pagi ini dengan cahaya-Mu. Limpahkan padaku hikmah dan kesabaran. Tanamkan dalam hatiku keikhlasan, dan ajarkan aku mencintai-Mu di atas segalanya. Ya Allah, jika ini pagi terakhirku di dunia, izinkan aku menutup hidupku dengan kebaikan, dengan ampunan, dengan nama-Mu yang kuingat sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak perenungan ini hingga akhir. Semoga setiap paragraf yang kita lalui bersama menjadi lentera kecil bagi hatimu di pagi ini. Semoga Allah senantiasa membimbingmu, menjagamu, dan menghidupkan kembali semangatmu setiap kali mentari terbit.
Mari kita jadikan pagi-pagi berikutnya bukan sekadar rutinitas, tapi momen penuh makna. Untuk menjadi lebih dekat kepadanya, sedikit demi sedikit, setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.